Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Tentunya sama seperti yang tadi. Untuk teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan bisa langsung tulis di kolom Q&A atau juga bisa di kolom chat ya. Dan untuk pertanyaan ini kita buka 2 pertanyaan untuk 2 orang tercepat. Tapi ini kayaknya ada, ini pertanyaan yang tadi yang belum sempat kita jawab dari Mas Yakub Muhammad. Oke, Mas Yakub, skill apa yang diperlukan untuk membuat smart home IoT? Oke, untuk Pak Sam bisa boleh dijawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Mbak Yulia. Untuk pertanyaan skill apa yang diperlukan untuk membuat smart home IoT? Nah, ini pasti kita butuh yang pertama ya, skill tentang coding ya, tentang coding. Kemudian yang kedua skill tentang perancangan hardware ya, jadi hardware. Kita tadi kan di dalam perangkat yang kita bikin simple untuk mengontrol lampu itu ada koneksi antara node MCU sebagai otaknya, sebagai tempat untuk menyimpan komunikasi antara dia dengan server IoT-nya. Nah, itu kita harus tahu bagaimana cara memprogramnya ya. Itu skill yang butuhkan yang utama itu. Yang kedua, ya kalau kita mau mengembangkan IoT yang lebih luas, terutama IoT mulai dari nol, semua infrastruktur kita bikin, maka baru di situ di sana butuh banyak sekali skill yang dibutuhkan. Mulai dari web server, kemudian ada jaringan, kemudian ada apa namanya protokol komunikasi antara ini apa antara node MCU ya ISP-nya dengan servernya. Itu dibutuhkan suatu manajemen server yang baik juga supaya tadi kayak pengiriman data antara dari handphone ke server, dari server ke lampu itu supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita pakai server IoT yang free ya, yang free kayak Blink yang barusan kita pakai, nah itu kita cuma butuh skill bagaimana cara kita memasang program di ISP-nya itu aja ya. Jadi kemudian bagaimana cara merangkai ya, menghubungkan antara kaki-kaki atau pin pada ISP dengan lampu. Tentu saja ISP tidak bisa langsung ke ISP tidak bisa langsung ke lampu, tapi harus melalui driver, melalui relay dulu ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Pausen ingin menanyakan tentang apa kelebihan dan kekurangan smart home dan bagaimana cara mengatasi kekurangan smart home itu sendiri. Baik, kelebihannya kita sudah banyak tadi ya, kita sudah banyak bahas tadi di sesi pemaparan materi dari saya. Salah satu kelebihannya adalah security ya, security keamanan rumah kita. Jadi kita nggak ada di rumah, kita bisa ngawasi dari manapun. Kemudian yang kedua ada kemudahan untuk melakukan pengaturan, pengontrolan lampu-lampu kita, lampu rumah kita. Kita juga bisa melihat apakah penggunaan daya listrik kita mencapai berapa, ya kan? Kemudian tagihan air kita sudah sampai berapa banyaknya, berapa meter kubik yang kita pakai. Nah, itu kita bisa kontrol menggunakan IoT itu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan ide dasar untuk teman-teman semuanya bikin suatu sistem semacam itu, smart semacam itu. Nah, kalau kekurangannya, ini ditanyakan juga oleh Mas Singgih tadi ya, kekurangannya adalah security keamanan. Jadi, keamanan ini berbanding lurus dengan kenyamanan. Jadi, kalau ingin aman, maka ya pasti kita kenyamanan akan berkurang. Contohnya, rumah kita kalau dipagar, ya otomatis akan aman kan ya. Terutama kalau mungkin pagarnya ya, setelah pintu ada pagar satu, kemudian di luar ada pagar lagi. Pagar masih digembok, ya, gemboknya ada 5, ya satu pagar. Nah itu kan kalau kita mau buka, itu kita yang susah ya, harus buka gembok 1, gembok 2, harus buka
pintu 1, pintu 2, pagar 1, pintu 2, dan sebagainya. Itu kenyamanan kita otomatis turun, berkurang. Nah, ini kekurangan dari smart home. Tapi kekurangan ini tidak akan menutup kelebihan yang dimiliki oleh smart home. Jadi kekurangannya saya yakin itu tidak seberapa kekurangannya. Jadi kelebihannya akan lebih banyak. Terutama adalah masalah security, itu adalah kekurangan yang berada di tingkat yang paling atas sebenarnya. Security itu wajib hukumnya, dan kita bisa memberikan algoritma untuk pengamanan, ya, enkripsi. Jadi data kita supaya nggak dibaca oleh hacker atau cracker. Itu gimana caranya? Itu salah satu kekurangan dari smartphone. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita ya wajib untuk menerapkan suatu algoritma enkripsi pengamanan. Ya, kalau dari referensi yang saya dapatkan itu bisa pakai pengamanan model mungkin enkripsi MDS, ya, MD5, dan kemudian ada banyak lagi ya keamanan IT yang ada itu ya. Bisa pakai firewall, kemudian bisa pakai Linux, ya kan, keamanannya, security-nya, ada algoritma traffic authentication, dan banyak ya algoritma yang kita bisa pakai untuk mengenkripsi data kita atau mengenkripsi jaringan kita supaya tidak gampang dimasuki oleh penyusup, ya. Jadi kita tahu bahwa memang saat ini jaringan internet ya menjadi kunci utama ya untuk komunikasi data. Maka itu datanya harus benar-benar safe. Datanya diamankan dengan algoritma pengamanan. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Mas Indi lagi. Apakah dalam satu rumah yang terbilang cukup besar dapat hanya menggunakan satu buat net MCU? Jika lebih dari net MCU, apakah perlu email dan password lain? Nah, oke. Satu aplikasi Blink itu bisa terhubung dengan beberapa device, gitu ya. Bisa terhubung dengan beberapa device. Kalau misalnya ada banyak sensor yang kita pasang, kemudian membutuhkan banyak pin, ya, sehingga node MCU-nya tidak cukup, itu ya maka kita harus mengekspand, ya, menambah jumlah pinnya, ya, kita rancang. Atau bisa menggunakan komunikasi lain, kita tambahkan, ya, kita rancang sedemikian rupa, misalnya node MCU-nya dikoneksikan dengan Arduino, ditambah dengan Arduino yang mempunyai banyak pin, itu bisa jadi kan, dan juga mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Sam untuk jawabannya tadi. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk bisa membuat, ya, mungkin teman-teman semua nanti bisa membuat smart home dan juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari.